membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu tentang cara merawat anggota tubuh. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan saat kita memasuki kamar mandi. Nah, apa tujuannya? Supaya antum semua tahu apa saja atau bagaimana cara merawat tubuh kita. Kemudian yang kedua, supaya antum tahu bagaimana aturan saat memasuki kamar mandi. Supaya kita lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Boleh ikutin ibu. 1, 2, 3. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Oke, anak soleh-soleha, antum tahu tidak nak, lirik yang kita nyanyikan tadi ternyata itu adalah sabda Rasulullah yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan kita supaya apa? Supaya tetap atau selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati nak. Jadi antum tidak mau sakit kan? Nah, jadi supaya tidak sakit maka jagalah kesehatan tubuh antum. Rawatlah tubuh antum. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita sakit maka kita jagalah kesehatan tubuh kita. Kita rawatlah tubuh kita. Sekarang kita akan belajar cara merawat tubuh kita. Nah, kemarin sudah dikatakan ya bahwasanya anggota tubuh kita itu banyak. Nah, ada apa saja? Ada mata, kemudian ada apa lagi kemarin? Ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada gigi, dan lain sebagainya. Nah, gimana ya cara kita merawatnya? Nah, pertama coba kita akan merawat apa ini? Mata. Kira-kira gimana supaya mata kita tetap sehat? Kita harus banyak-banyak makan sayuran. Nah, nggak boleh tidak suka sayur, harus suka sayur. Supaya apa? Supaya mata kita sehat. Nah, jadi sayur itu sangat bagus sekali untuk kesehatan mata. Itu yang pertama, harus rajin makan sayur atau suka makan sayur. Yang kedua, cara kita merawat mata adalah tidak boleh sering-sering menggunakan handphone atau main handphone. Nah, antum tahu tidak nak? Ada cahaya biru di HP itu bisa menyebabkan radiasi pada mata. Jadi sangat tidak bagus sekali kalau kita sering-sering main HP atau main handphone. Nah, supaya mata kita tetap sehat, maka sering makan sayur, kemudian jangan sering-sering menggunakan HP. Itu cara merawat mata. Kemudian yang kedua, cara merawat apa lagi ya? Cara merawat gigi. Nah, gimana cara kita merawat gigi? Rajin-rajin gosok gigi. Benar sekali. Supaya giginya tidak sakit. Nah, jadi gosok gigi itu minimal berapa kali dalam sehari? Dua kali. Pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Kalau kita tidak gosok gigi, jadi kotorannya itu ya sisa-sisa makanan antum menempellah di gigi antum. Lama kelamaan akan berlubang giginya. Jadi sakit. Nah, itu cara merawat gigi. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya andai saja tidak memberatkan umatku, maka akan perintahkan umatku untuk sebelum sholat melakukan gosok gigi atau menggunakan siwak. Nah, itu sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah saja mencontohkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, terutama tadi yang dikatakan untuk menjaga gigi. Jadi ingat,
Jangan malas gosok gigi. Itu cara merawat gigi. Kemudian yang ketiga, rambut. Nah, gimana cara kita merawat rambut? Kalau mandi, jangan lupa cuci rambutnya atau keramas. Menggunakan apa? Menggunakan sampo. Jangan malas untuk cuci rambut. Kalau kita malas cuci rambut, nanti rambutnya jadi banyak kutunya, soleh-soleha ya. Nah, jadi dicuci rambutnya, dikeramas rambutnya menggunakan sampo, dan juga rajin-rajin disisir rambutnya. Jangan malas juga disisir supaya tidak kusut, tetap rapi. Itu cara merawat rambut. Kemudian lagi nak, cara merawat tubuh kita semuanya. Jadi dengan apa? Dengan mandi. Rajin-rajin mandi. Nah, mandi itu dalam sehari minimal berapa kali? 2 ya, pagi dan sore. Jangan sampai antum tidak mandi. Kalau tidak mandi, cobalah nak, jadi kita lemas, semangat belajarnya nggak ada, jadi ngantuk. Karena apa? Karena kita nggak mandi. Terus juga kalau kita nggak mandi, nih kotorannya menempel di tubuh kita, ya, dia nggak pergi, nginep dia di tubuh antum, tidur dia di tubuh antum karena antum tidak mandi. Nah, kalau mandinya juga jangan lupa menggunakan sabun, ya. Jangan lupa menggunakan sabun. Nah, itulah cara merawat anggota tubuh, ya. Cara merawat mata, kemudian cara merawat rambut, cara merawat gigi, dan juga seluruh anggota tubuh kita. Nah ya, mudah-mudahan antum semua dapat merawat anggota tubuh antum. Anak soleh-soleha, ternyata ada yang tertinggal. Ini sangat penting juga nih. Bagaimana cara kita merawat apa ini? Kuku. Masya Allah. Kuku ini kalau sudah terlihat panjang, silakan dipotong. Antum akan menggunakan apa? Menggunakan tangan. Ketika kuku antum panjang, kemudian ada kotorannya tidak dipotong, antum makan, nah masuklah kotorannya ke dalam perut, bisa menyebabkan sakit perut. Makanya kalau kukunya panjang, silakan dipotong. Nah, sunnah Rasulullah itu memotong kuku pada hari Jumat. Jadi seminggu sekali, setiap hari Jumat kita potonglah kuku kita, ya. Nah, tapi kalau sebelum hari Jumat kuku antum sudah panjang, tidak apa-apa, silakan dipotong daripada kita sakit. Nah, soleh-soleha, ingat, siapa yang sekarang kukunya masih panjang, silakan dipotong nak ya, supaya kita tidak sakit. Nah, pelajaran kita yang kedua adalah cara atau aturan masuk kamar mandi. Nah, pasti nih anak soleh-soleha diantaranya ada yang sudah tahu ya. Kalau kita mau masuk kamar mandi, jangan lupa apa? Baca doa. Iya, ada yang sudah tahu belum ya doanya? Nah, kalau sudah tahu ataupun yang belum, ayo kita baca sama-sama ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu adalah doa masuk kamar mandi. Jadi sebelum kita masuk kamar mandi, jangan lupa baca doa. Nah, kemudian kalau mau masuk kamar mandi, kaki apa yang kita gunakan? Ayo, pasti udah tahu nih, kaki apa? Kaki kiri, nak. Nah, jadi kalau kita mau masuk kamar mandi, gunakanlah kaki kiri. Kemudian setelah antum selesai dari kamar mandi, nah mau keluar dari kamar mandi, kita juga harus tetap baca doa. Doa sesudah dari kamar mandi. Apa doanya nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Nah, itu adalah doa sesudah dari kamar mandi. Nah, kemudian keluarnya kita dari kamar mandi menggunakan kaki apa? Ya, benar sekali, menggunakan kaki kanan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan syaitan. Karena apa? Karena di kamar mandi itu adalah tempat yang kotor. Syaitan itu senang sekali dia berada di tempat yang kotor atau berada di kamar mandi. Nah, makanya dari itu nak, kalau kita lagi berada di kamar mandi tidak boleh
tidak boleh ngobrol, kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat Allah. Jadi nggak boleh baca Al-Quran di sana, tidak boleh mengulang hafalan di sana. Nah, karena apa? Karena kamar mandi itu tempat yang kotor. Syaitan itu suka di tempat yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak soleh-soleha bisa mengikuti peraturan atau cara saat masuk kamar mandi. Nah, supaya antum semua lebih paham, sekarang boleh dibuka buku tema besarnya, yaitu halaman 132 dan 133. Nah, silakan anak soleh-soleha dikerjakan di buku besarnya itu tarik garis sesuai antara gambar dan bacaan. Udah kan anak soleh-soleha kegiatannya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Dan ingat, jagalah tubuh antum. Oke, kesimpulan kita pada pelajaran kita pada hari ini adalah alhamdulillah antum sudah mengetahui bagaimana cara merawat anggota tubuh, mulai dari rambut, kemudian mata, gigi, sampai kuku pun harus kita rawat. Kemudian juga ingat adab atau peraturan saat masuk kamar mandi. Nah, jangan lupa masuknya baca doa, gunakan kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan, dan juga ingat harus tetap baca doa. Itulah pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.